Sampai akhirnya aku ngutang sama orang 30 juta. Oke. Kenapa ngutang sama orang? Kan papa pasti punya uang. Takut. Saya bisa diomel-omelin nanti, Miss. Jadi aku tuh Oke. pengen menyelesaikan masalahku sendiri. Karena dari awal papa juga sebenarnya nggak suka aku tuh kayak gitu. Bisnis sambil kuliah tuh nggak, sebenarnya ya aku melihatnya sih dia pengennya aku fokus dulu sama kuliah. Tapi untungnya aku menyelesaikan kuliah aku dengan sangat baik dan tepat waktu. Dan aku tuh bener-bener pengen mandiri banget, Miss. Sampai akhirnya ya udah aku lanjutin jualan snack import. Sampai akhirnya aku punya omset 2,2 miliar dari snack import itu. Aku juga kaget di usia 20 tahun. Di saat aku berhenti sepatu karena aku benar-benar mikir kayak hidup tuh berat banget ya. Pressure-nya dahsyat sekali gitu loh, Miss. Untuk usia aku yang masih 18 tahun pada saat itu. Aku sampai nangis, sampai sedih, sampai bolak-balik ke rumah sakit. Itu kan gak enak ya, Miss, sakit kayak gitu. Yeah. Aku ngerasa kayak kenapa ya, aku mau bisnis aja susahnya luar biasa. Kenapa harus sesusah ini gitu? Kenapa harus banyak banget masalah dan rintangan yang terjadi? Sampai aku mikir, udahlah aku jadi orang biasa aja. Udahlah aku nggak usah mimpi deh jadi apa tuh pembisnis lah, pengusaha lah. Dari dulu aku juga suka ikut seminar, Miss. Iya, aku suka ngikutin seminar-seminar motivator yang luar biasa dan pengusaha-pengusaha luar biasa, Miss. Jadi kayak udahlah aku nggak usah deh jadi pengusaha, kayaknya susah kayak gitu-gitu kan. Sampai sedih banget, down, mau nyerah, tapi aku berdoa, aku berserah. Di saat aku udah gak tahu lagi mau ngapain, aku cuma bisa berserah sama Tuhan kan. Akhirnya di umur 20, aku transaksi 2,2 miliar sampai minta tolong papa. Karena aku kan itu uang yang besar sekali. Papaku juga sampai kaget. Aku pegang kertas pun di salah satu bank itu sampai gemeteran. Papaku juga kaget gitu. Kok bisa dapat deal bisa sebesar dapet itu? uang sebesar itu? Ini anak bocah gitu kata papa kan. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa jangan nyerah. Ya aku harus mulai lagi sesulit apapun hidup aku, bisnis aku ya aku harus mulai lagi gitu. Aku benar-benar mulai dari nol tanpa bantuan papa. Papa berkali-kali sebelum meninggal itu pengen jadi investor aku, tapi aku selalu tolak. Kenapa? Karena aku nggak mau nanti hubungan jadi nggak enak. Contoh misalkan nih, dia invest uang berapa gitu. Terus ternyata tidak sesuai ekspektasi dia, karena aku tahu dia orangnya dominan kan. Tidak sesuai ekspektasi dia, terus takutnya nanti dia kecewa apa gimana, aku nggak mau lah, Miss gitu. Jadi mendingan udah benar-benar jalan sendiri. Dan sejauh ini belum ada investor. Nah abis itu akhirnya singkat cerita, lulus kuliah tahun 2016, di usia saya 21 tahun, saya langsung, aku tuh kecepatan kuliahnya setahun. Harusnya itu aku angkatannya tuh 2017 baru lulus. Iya. Aku akhirnya bikin PT. Berarti walaupun sekolah tapi sambil nyambil usaha, tapi tetap aja pelajaran juga bisa diselesaikan dengan baik ya? Iya, aku nggak pernah yang namanya telat setahun, setengah nggak pernah. Bener-bener telatnya, bener-bener on time. Akhirnya aku bikin PT, nggak ngerti udah terjun aja langsung bikin PT, Miss. Ternyata PT itu susah, harus bayar pajak segala macam, itu puyeng banget tuh juga. Akhirnya aku bikin agensi artis, dan saat ini agensi artis aku valuasi perusahaannya sudah puluhan miliar dan aku sudah mencapai 1 juta USD pertama aku. Termotivasi juga dari Miss Mary. Thank you. Congratulations ya. Terima itu menunjukkan kasih. bahwa selama kita masih terus bergerak, selalu pasti ada cara. Ya sometimes kita harus berbelok, ya kan sometimes kita harus pivot, ya tapi at least at the end of the day ya doa dan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kan di awal ya, kalau tadi kamu bilang tujuan kamu ingin membuat papa bangga sama kamu. Terus kamu berusaha sebisa mungkin untuk menunjukkan ke papa. Dan papa juga mulai percaya sama kamu. Akhirnya mau menginvest ke kamu. Itu kan menunjukkan bahwa papa udah percaya sama kamu. Percaya banget sampai 4 banget. kali. Iya, tapi justru kenapa kamu yang gak percaya gitu kepada diri kamu sendiri untuk menerima tawaran itu? Yang sesuai aku bilang tadi sih, Miss. Aku orangnya pengen mandiri banget sih, Miss. Jadi kayak gak pengen ketergantungan ya. Terlalu apa ya namanya, independen mungkin ya, Miss. Iya. Itu sedih gak papa ditolak sama anaknya sendiri? 4 kali sih dia nawarin. Aku sih nolaknya enggak yang, "Pak, aku gak mau," gitu, enggak. Aduh, ya nanti aku coba pikirin deh, Pak. Paling gitu sih nolaknya. Oke. Ya, tapi di saat-saat sebelum akhirnya beliau meninggal, apakah ada pesan yang mungkin kamu sampaikan atau mungkin apa dari pesan dari papa untuk kamu? Papa cuma berpesan bahwa cari pasangan hidup yang takut Tuhan sih. Jangan langsung nyari yang sukses dulu, takut Tuhan dulu.
baru yang sayang keluarga, baru yang sukses itu yang nomor 3. Jadi Tuhan, keluarga, baru kesuksesan. Gitu sih. Dan sempet papa pun minta maaf sama aku sampai nangis-nangis deh pokoknya waktu di rumah sakit itu. Kayak drama banget, tapi kalau boleh tahu papa meninggal karena apa? Karena ini sih sakit dia, usus di bagian ususnya gitu. Ya akhirnya dia juga lagi agak stres sih waktu itu ya. Jadi intinya udah minta maaf juga, aku pun udah minta maaf juga. Akhirnya 7 hari setelah itu baru meninggal. Oke, tapi at least semua yang ingin disampaikan sudah tersampaikan. Dan sebenarnya aku pun nggak marah sih sama dia. Aku kan sayang banget sama dia, dan aku tahu dia juga sayang banget sama aku. Tapi mungkin namanya orang tua masih ada perasaan bersalah. Padahal aku nggak menganggap itu suatu hal yang besar sih. Gitu. Tapi aku sedih itu waktu papa meninggal pun aku ke UGD 3 kali. Loh, maksudnya papa lagi sakit kamu juga sempat sakit juga? Pas udah meninggalnya. Oke. Aku shocknya luar biasa karena papa tuh dari sehat banget tiba-tiba meninggal. Dan aku shock banget dan aku ke UGD sampai 3 kali, Miss. Gitu. Karena stresnya luar biasa sih. Berat banget tuh tahun 2019. Iya, tapi sesulit apapun setiap keadaan itu pasti ada masanya dan itu akan berlalu dan semua pasti akan baik-baik saja. Titik terendah yang pernah kamu alami itu apa? Banyak banget, Miss. Salah satunya? Papa meninggal sih. Itu udah paling terendah banget, nggak ada lagi yang lain. Tapi kalau untuk bisnis, di bisnis itu kan nggak semuanya mulus ya. Kadang kita juga ada yang namanya kompetisi dari luar, mungkin kompetitor merasa terancam dengan kita. Padahal kita nggak ngapa-ngapain juga, kita baik-baik aja. Tapi kita mungkin dijahatin juga ada yang namanya kompetitor. Ya mungkin itu juga titik-titik yang lumayan menurut saya berat banget sih yang harus saya hadapin. Misalnya seperti apa dan apa respons kamu terhadap hal itu? Respons saya hanya berdoa dan memaafkan. Udah nggak bisa yang lain. Masa mau saya balas buat apa gitu? Buat balas-balasan nggak ada habisnya. Jadi kalau diganggu sampai setahun pun ya udah diem aja. Mau gimana lagi gitu kan? Ganggu seperti apa misalnya? Banyak hal yang mungkin saya nggak bisa sampaikan di sini. Tapi ya lumayan persaingan yang kurang sehat lah intinya begitu. Salah satunya mungkin kayak mau dihack Instagramnya, mau dimasukin emailnya, mau dimasukin handphone saya, mau dihack kayak gitu-gitu, mau dicari database-nya segala macam. Ya sudah nggak apa-apa, dijalanin aja sih. Tapi ya untuk memaafkan besar hati itu berat loh, Miss. Tapi ya saya belajar sih kayak gitu. Oke. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa selalu optimis di titik terendah kamu? Kalau jujur ya berdoa sih, Miss. Dan berserah karena udah gak ada cara lain lagi. Paling nangis ke Tuhan, curhat ke mama. Ya sama berjuang keras. Itu udah paling penting. Udah kita kalau nggak berjuang udah susah deh. Sama moving fast, inovasi, mau bayar harga, keluar dari, karena kesuksesan terbesar ketika kita berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan dari dulu itu yang saya lakukan, Miss. Dimana teman-teman saya main, saya malah kerja. Dimana teman-teman saya, dimana bisnis pada baru mulai, saya udah bangkrutan ke UGD. Jadi itu dari dulu memang udah roda kehidupan saya udah begini-begini banget deh, Miss. Iya, tapi lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan kan. Yes, and then kalau kunci sukses kita harus punya mental dan tekad yang sangat kuat karena nggak ada yang namanya kesuksesan itu mudah. Kesuksesan itu benar-benar yang kayak kita harus nanjaknya itu benar-benar sulit sekali. Dan kita harus punya mental bahwa, ya harus kuat mental. Bahwa inilah harga yang harus kita bayar untuk mencapai kesuksesan. Dan saya ini sebenarnya belum merasa diri saya sukses, saya harus lebih sukses lagi dari sekarang. Karena saya orang yang ambisius tapi positif. Bukan yang ke arah negatif. Tidak boleh puas dengan keadaan yang sekarang. Tapi tetap bersyukur. Tapi tetap bersyukur, oke. That's an art of life ya. Yes. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.